lebih umum sehingga Anda bisa bekerja secara mandiri, tidak harus dibimbing asisten ya. Baik, topiknya hari ini tentang konsep pengendalian secara umum, sehingga nanti setelah pertemuan ke-9, ke-10 ya di Pak Bima yang ngajar, nanti itu langsung ke pengendaliannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini pertemuan ke-9 ya. Baik, saya akan share screen. Sudah kelihatan? Ya belum? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, jadi ini konsep pengendalian pencemaran udara yang sebenarnya ini lanjutan dari inventarisasi emisi. Jadi waktu awal Anda sudah mengenali tentang sumber emisi, kemudian bagaimana sumber emisi itu dihitung kuantitasnya, emisinya lewat inventarisasi emisi. Nah, setelah itu nanti ada apa namanya dispersinya gitu ya, kemudian dihitung kira-kira dipantau apakah itu mencemari sehingga ada langkah pengendalian. Nah, kalau kita lihat konsep ininya ya, jadi kalau kita lihat di sini menurut Undang-Undang PP 22/2021 khususnya bagian pengelolaan pencemaran udara, secara umum memang di sini ada kemarin kita bicara tentang sumber emisi gitu ya, baik dari penduduk maupun land use, ada juga dari sisi akses transportasi dan seterusnya, sehingga nanti akan lari ke udara di sini. Dan karena ada faktor meteorologi, itu ada arah dan kecepatan angin, kemudian intensitas matahari dan seterusnya, serta topografi, itu akan sampai ke reseptor ya. Reseptornya itu ya di lingkungan manusia begitu ya. Itu nanti perlu ada pemantauan kualitas udara dan nanti dibandingkan ya dengan baku mutu udara nasional atau baku mutu udara spesifik di lokasi itu bila itu ditetapkan sendiri. Nah, di situ baru dibandingkan dengan baku mutunya dan dilihat status udaranya bagaimana. Cemar, maka perlu penanggulangan atau pemulihan. Kalau baik masih di bawah baku mutu, maka yang adalah pencegahan penanggulangan. Jadi inti mencegah ke depan tidak terjadi pencemaran ya. Nah, kalau kita lihat baku mutu yang ada di lampiran 7 PP 22/2001 dan kita bandingkan dengan WHO guideline pedoman WHO, kita lihat bahwa parameter-parameter yang ada di PP 22/2001 itu sebenarnya sudah lebih ketat dibanding yang di PP 41 tahun 99 ya. Jadi sudah ada perbaruan untuk tiap parameternya, namun untuk perbaruannya ternyata masih lebih tinggi dibanding WHO. Contoh di sini SO2 untuk yang 24 jam kita 75, sementara di guideline WHO itu sekitar 40. Jadi lebih rendah yang di WHO gitu ya. Kemudian yang nitrogen dioksida contohnya di 24 jam 65, di WHO itu sudah 25. Jadi jauh di bawah. Jadi ini yang menyebabkan mengapa kalau di Indonesia belum tercemar, di luar mungkin sudah tergolong tercemar gitu ya. Pengetatan baku mutu itu pasti akan dilakukan secara bertahap. Memang ini perlu effort yang luar biasa untuk menetapkan baku mutu yang lebih rendah lagi ya. Namun memang seharusnya kita sudah mulai menuju gitu ya ke arah seperti WHO karena inilah standar yang ditetapkan menurut penelitian terkait dengan dampak kesehatannya sehingga ditetapkan lebih rendah. WHO sendiri juga bertahap 2005 itu lebih tinggi dibanding 2021. Contoh ini untuk PM2,5 2005 sekitar 20, kemudian 2021 hanya 5. Jadi WHO sudah memberikan guideline lebih ketat akhirnya. Nah, secara umum ini jumlahnya SO2 kita itu 1,9 kali, hampir 2 kalinya WHO ya. NO2 2,6 kali WHO, PM2,5 hampir 4 kali WHO, PM10 itu 1,6 kali WHO. Jadi secara umum kita di kisaran antara
1,9 sampai 3,6 ya untuk parameter-parameternya. Baik, nah bagaimana kita mulai memikirkan untuk pengendalian pencemaran udara. Jadi kalau dilihat di sini awal mula ada pencemaran itu karena ada aktivitas ekonomi. Kita ingin ada pertumbuhan ekonomi, kita ingin ada terserapan tenaga kerja, banyak penduduk yang bekerja sehingga ada mobilitas dan ada proses produksi yang berjalan. Nah, ini ada pemakaian energi untuk industri, pembangkit listrik, kendaraan dan lain-lain sehingga muncul emisi dari berbagai sumber. Nah, emisi ini kemarin kita sudah inventarisasi untuk 2 sektor dulu ya, kemarin untuk transport dan domestik, untuk yang sampah sama yang di industri, insya Allah setelah UTS kita inventarisasi lagi. Nah, kemudian di sini emisi tadi akan terdistribusi ke atmosfer begitu ya. Nah, sebagian nanti akan terdeposisi lagi ke bumi dan ini akan berdampak pada kesehatan dan ekosistem. Sementara untuk mengetahui apakah ini berdampak kesehatan atau tidak, sebenarnya kita lihat dari monitoringnya ya. Kita monitor di emisinya, juga di ambien itu di spasial polutan ini, kemudian juga deposisi ya, deposisi di buminya. Nah, dari monitoring nanti akan keluar angka bagaimana parameter-parameter itu sudah dibandingkan dengan baku mutunya begitu ya. Nah, kalau ternyata kita ada suatu nilai dan itu dianggap nanti beresiko gitu ya, ada risikonya, disimpulkan bahaya, maka ada perlu strategi penurunan emisi. Tapi kalau tidak bahaya tanpa penambahan peralatan gitu ya. Nah, ada strategi penurunan emisi lewat pengendalian, nanti kualitas udaranya bisa jadi akan diperbarui ya, standar kualitas udara dan emisi, diperketat begitu. Kalau ternyata kondisi existing sekarang itu ternyata cukup berisiko bagi kesehatan penduduk, gitu ya. Nah, itu gunanya monitoring di sini. Jadi mengukur kualitas udara baik di emisi maupun di ambien dan itu nanti bisa dilihat berdampak kesehatan atau tidak. Nah, kemudian baru ada penurunan emisi. Jadi di samping kita menetapkan kualitas udara lebih rendah standarnya, kita juga harus melakukan usaha untuk menurunkan ini sumber-sumber emisi ini ya. Emisinya harus diturunkan biar nanti kalau tersebar ke udara dimonitor itu memenuhi baku mutu emisi yang lebih ketat tadi itu. Nah, jadi nanti setelah itu dibalikan lagi aktivitas ekonomi. Kenapa? Karena program penurunan emisi ini termasuk juga akan mempengaruhi aktivitas ekonominya, gitu ya. Kalau misalnya dia butuh biaya untuk pengendalian lebih, begitu maka ada biaya yang harus dikeluarkan sehingga dalam aktivitas ekonomi akan terpengaruh juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada tingkatan ya dalam dampak kesehatan yang paling banyak ini, jadi dari gangguan di paru-paru, kemudian juga ada respon imun gitu ya, kemudian juga ada terkait dengan laju detak jantung ya, ini salah satu dampak yang paling banyak dialami gitu ya. Kemudian juga ada kalau dia punya asma itu ada yang terkena serangan asma gitu ya. Kemudian juga sudah mulai mengkonsumsi obat gitu ya, walaupun belum ke dokter. Nah, yang lebih sedikit lagi yaitu mengunjungi dokter ya, setelah ini kena, kemudian mengunjungi dokter untuk berobat. Nah, kalau obat jalan tidak masalah, tapi ada yang sampai harus menginap di rumah sakit gitu ya. Nah, di rumah sakit tentu ada penanganan khusus terkait dengan dampak kesehatan karena pencemaran udara. Nah, ini yang paling sebagian kecil ini sampai meninggal. Kenapa? Mungkin ada hal lain selain pencemaran udara yang bisa memperberat itu, begitu ya. Atau memang kejadian saat akut gitu, yang sangat berat sehingga bisa muncul kematian yang ada di sini. Nah, jadi risiko itu sangat tergantung dengan paparan ya. Kalau paparannya makin lama, ya makin banyak yang terhirup begitu ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan, secara kota, ya polusi itu dengan tinggi, tapi yang kena sedikit itu lebih lebih tidak berbahaya dibanding yang polusinya rendah tapi banyak kena ya orang yang kena. Kenapa? Itu ada terkait dengan paparan tadi itu ya. Kalau paparan yang terkena orang sedikit tentu tidak berbahaya. Tapi kalau paparan mengenai seluruh kota sehingga orang akan terkena semua, nah itu akan
bahaya ya. Nah, cara yang paling mudah di semua kondisi adalah mengurangi paparan terhadap polutan udara. Jadi misalnya Anda tidak selalu banyak beraktivitas di luar rumah gitu ya, di luar gedung. Kalau memang kondisi polusi udaranya sangat tinggi begitu. Jangan tinggal atau beraktivitas di tepi jalan raya karena itu jelas banyak polutan yang muncul dari kendaraan di sana. Jadi mengurangi paparan itu penting karena itu apa resiko itu sangat tergantung dengan konsentrasi dan waktu paparan. Oke, nah nanti kita akan bicara sistem manajemen kualitas udara. Jadi kalau apa namanya di dalam urutannya tadi kita sudah melakukan inventarisasi emisi. Nah, nanti ada pengukuran dan pemantauan kualitas udara ambien yang pertama dulu ya dilakukan. Jadi pengen lihat kondisi existing seperti apa. Nah, kemudian baru mengkaji tujuan pengukuran udara dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi mulai dinilai tadi hasil monitoring tadi dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Kemudian kita tetapkan sasaran pengelolaan menjadi standar baku mutu. Kemudian menjadi rencana agar sasaran tercapai dan melaksanakan pengendalian. Ini contoh misalnya negara Cina itu ya. Cina itu dulu sudah kondisinya hampir sama, malah lebih buruk ya Indonesia ya, kota-kota besarnya di Beijing misalnya. Nah, mereka kemudian mengukur kualitas udaranya seburuk apa gitu ya. Nah, seburuk apa tentu bandingkan dengan parameter baku mutu mereka. Nah, setelah melihat bahwa itu banyak yang melebihi baku mutu, maka mereka melakukan pengajian dampaknya seperti apa gitu ya. Dampaknya kalau itu terkena masyarakat yang beraktivitas panjang tahun, nah itu mereka baru melihat oh ini sangat berbahaya sehingga akan mengurangi produktivitas ekonomi juga sehingga menjadi sasaran untuk menetapkan baku mutu yang lebih ketat gitu ya. Sehingga di sana apa namanya terutama di baku mutu emisinya ya. Nah, setelah di sana nanti banyak sumber-sumber polusi itu akhirnya terkena aturan itu dan mereka melakukan penurunan emisi ya. Bisa mengganti bahan bakarnya atau menggunakan energi yang terbarukan begitu ya. Nah, setelah dilakukan apa ini secara menyeluruh, usaha secara menyeluruh, maka pengendalian ini diukur lagi gitu. Nah, diukur ternyata kualitasnya lebih bagus gitu ya. Dan ini akhirnya diteruskan secara kontinu antara tahun ke tahun sehingga baru kelihatan dampaknya 10 tahun lagi begitu ya. Ada perbaikan kualitas udara yang lebih jernih begitu ya. Nah, kemudian ini ada monitoring kualitas udara. Jadi tanpa monitoring kita tidak tahu ya seberapa besar emisi yang dikeluarkan, beban emisi dari tiap sumber, kemudian seberapa besar kualitas udara di udara ambien itu sudah terpenuhi baku mutunya. Nah, kalau kita mengacu pada WHO, tentu banyak kota di Indonesia tidak terpenuhi itu ya, kualitas udara yang baik gitu. Tapi kalau kita mengacu pada ketentuan Indonesia, ya itu masih baik gitu, terutama di kota besar ya. Jadi standar apa namanya kualitas udaranya itu kita masih mengadopsi pada internal, belum eksternal ya. Nah, kemudian dilakukan juga teknologi pengendalian. Jadi pengendalian contohnya dengan ESP nanti akan dipelajari oleh Pak Bima di sini ya. Kemudian Baghouse filter ini untuk partikel, kemudian ada cyclone di sini, ada wet scrubber. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang ada di industri, terutama untuk mengurangi aktivitas emisi yang dihasilkan ya. Juga di transportasi. Transportasi itu juga ada usaha-usaha untuk menerapkan uji emisi secara berkala. Jadi kalau Anda misalnya punya kendaraan, kemudian ada usaha uji emisi, nah ini adalah salah satunya. Ada kewajiban mengukur emisi yang dihasilkan, begitu ya. Jadi dari emisinya mungkin sudah oke ya, tapi gara-gara terlalu banyak kendaraan, akhirnya di ambiennya juga belum oke begitu ya. Jadi sebenarnya pengendalian itu tidak hanya dari satu sisi sumbernya aja, tapi juga di ambiennya seperti apa. Kemudian mengadopsi standar emisi lebih ketat untuk kendaraan baru. Nah ini kalau kendaraan baru itu sudah standarnya tinggi, misalnya Euro 4 begitu ya. Sementara yang lama itu masih Euro 2 misalnya. Namun itu akan dilakukan secara bertahap. Dan yang penting sebenarnya kendaraan lama itu harusnya mulai di scrappage ya, artinya dihilangkan gitu ya dengan pajak yang tinggi seharusnya gitu ya sehingga
di samping membatasi jumlah kendaraan, kita juga membatasi khususnya kendaraan yang bertipe lama. Nah, kemudian kita juga mulai shift ya, mengubah bahan bakar kendaraan dari fosil ke bahan bakar bersih, contoh bahan bakar gas ataupun listrik gitu. Nah, ini ada insentifnya sebenarnya. Namun memang perkembangannya belum begitu signifikan untuk konversi ini gitu ya, karena terkait dengan stasiun pengisian untuk energinya. Nah, ini yang kadang masih terbatas gitu. Di India sudah mulai diterapkan, sekarang akan mengganti seluruh kendaraan dengan listrik ya. Tapi namanya menyiapkan infrastruktur terkait dengan eh, apa stasiun pengisian bahan bakarnya, ya, bahan energinya. Kemudian yang kendaraan lama itu juga diganti dengan kendaraan lebih efisien, ramah lingkungan, terutama untuk ini amputasi umum ya ini ya. Jadi kalau transportasi umum itu ada peremajaan istilahnya biasanya, peremajaan angkutan umum gitu. Jadi tidak menambah angkutan, tetapi yang lama dikandangkan atau dihilangkan, sementara dia harus mencari kendaraan penggantinya lebih baru, sehingga diharapkan itu lebih bersih gitu ya emisinya. Dan menerapkan ITS, ITS itu Intelligent Transport System. Jadi transport di jalan itu sebenarnya fungsi dari jumlah kendaraan juga kemarin saya jelaskan ada kecepatan begitu ya. Kemudian juga ada terkait behaviornya dalam mengendara. Nah ini diterapkan itu sehingga kendaraan itu relatif sedikit emisinya. Misalnya dengan lalu lintas yang lebih lancar karena diatur dengan ITS itu sehingga emisinya juga terkendali begitu. Ya, ini adalah salah satunya. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah penggunaan transportasi publik. Nah, ini juga shifting ini sudah mulai dilakukan pada saat ada infrastruktur untuk pembangunan BRT terutama ya. Jadi BRT itu sudah banyak di berbagai kota besar di Indonesia, eh, terutama yang di Pulau Jawa ini, dan dengan nama yang beda-beda begitu ya. Ini tujuannya lain adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi sehingga mau beralih ke BRT. Walaupun tantangannya banyak gitu ya, terutama kalau kendaraan BRT yang tidak punya jalur khusus ya. Kalau seperti Jakarta itu punya jalur khusus, dia punya keistimewaan terhadap waktu gitu ya. Tapi kalau di kota-kota lain di Indonesia itu masih jalurnya gabung dengan jalur konvensional. Sehingga kalau masalah waktu mungkin belum bisa dijaga atau jamin gitu ya. Nah, kemudian ada sumber-sumber lain itu juga dikendalikan. Contoh untuk sampah terbuka itu juga mulai dikendalikan, pembakaran gitu ya. Ada program penghijauan, ya ini juga salah satu mengurangi emisi fugitif ya. Kemudian juga ada energi terbarukan yang terus didukung untuk dilaksanakan karena memang ini potensinya banyak, namun tidak tersebar merata begitu ya. Dan harus mulai ini diadopsi gitu untuk proses produksi. Dan terakhir adalah mengurangi sisa pembakaran pertanian. Ini kalau kemarin saya jelaskan di pertanian itu ada pemusnahan limbah pertanian dengan cara dibakar itu yang paling mudah gitu ya. Dan itu akan memberikan emisi. Tapi ini jumlahnya sebenarnya tidak signifikan dibanding jumlah yang dari kendaraan tadi gitu ya. Baik. Nah ini pengendalian lain selain di industri tadi juga di transport itu untuk sumber-sumber lain juga ada langkah pengendalian. Oke, nah seterusnya ini ada tugas ya. Silahkan tugas ini tidak berkelompok seperti kemarin. Jadi kelompoknya lebih sedikit, apa 2 orang saja merangkum strategi dari video di YouTube ini. Jadi kalau Anda klik nanti akan langsung ngelink ke YouTube berapa kota di dunia ya. Jadi sebenarnya di kota-kota dunia itu sudah banyak yang mulai apa mengendalikan itu udah 1 dekade terakhir lah kira-kira gitu ya. Sejak tahun 90-an itu sudah mulai ada pengurangan. Kita saja yang agak terlambat sehingga kualitas udaranya tidak sebagus di negara lain gitu ya. Nah, ini dibuat dalam 2 kelompok, jadi diresum saja, terus diketik dalam satu halaman A4, spasinya 1 dalam format PDF ya nanti, terus dikumpulkan di Google Drive paling lambat jam 11 ini.
Videonya ini nggak lama, kira-kira ya 10 menit lah gitu, 10 sampai 15 menit lah. Jadi nanti eh, bisa di skip terkait dengan yang hanya pengendalian saja gimana gitu ya. Nah ini kelompoknya beda dengan kelompok sebelumnya ya, silakan. Dua orang, kalau kemarin kan ada 5 ya, ada 5 orang per kelompok, ini 2 orang per kelompok ya. Oke, sebelum pembagian tugas itu mungkin ada yang ingin diskusikan terkait materi yang saya sampaikan, konsep pengendalian tadi itu, silakan. Tati Mariani, ya kenapa? Silakan. Mohon maaf Pak, nggak sengaja kepencet, maaf. Oke, sudah saya kirim lagi QR code ya bagi yang belum presensi. Azhara mau presensi atau tanya? Saya mau bertanya Pak, tapi Yo, silakan. bukan terkait Lah. materi hari ini Pak, tapi soal tugas individu yang minggu lalu tidak hadir Oh, itu bagaimana Pak? ya nanti saya kirimkan ya lewat Kormat ya tugasnya ya. Baik Kak, Kayaknya terima ya, kasih. ya. Norma Santi juga. Saya mau absensi Pak, tadi belum sempat. Itu ada QR code yang baru. Coba kamu lihat. Oh baik. Ada lagi yang mau tanya dulu? Itu tugasnya. Kalau tidak ada, berarti silakan kerjakan ya dibagi kelompok, 2 orang, 2 orang, satu kelompoknya. Jadi silakan pilih bebas gitu nanti. Jadi hanya ada 25 tugas yang dikirimkan ke saya ya, karena ada 50 orang gitu. Dan nanti hanya selembar ya, artinya bukan bolak-balik, 1 lembar saja. Ukurannya spasi 1,
Dan grupnya tenda juga apa bebas sebenarnya. Fontnya 12 gitu ya. Rangkuman. Jadi rangkuman itu bukan menuliskan semua yang ada di sana begitu ya. Tapi apa poin-poin yang perlu Anda sampaikan terkait dengan pengendalian pencemaran udara gitu ya di beberapa kota di dunia begitu. Sehingga nanti Anda bisa memetik pelajaran bagaimana sih kita harus memulai dalam rangka pengendalian ya. Walaupun memang agak ini sebenarnya pertemuan ke-9 tadi saya sampaikan ya. Agak loncat dikit nggak apa, karena memang ini lebih efektif kalau metode kuliahnya online ya. Baik, nanti dikumpulkan paling lambat jam 11. Tapi kalau lebih cepat dikumpulkan nggak apa-apa, nanti lewat Ernie Kormat untuk mengumpulkan di Google Drive dalam PDF ya, sehingga bisa diakses atau bisa saya download juga untuk hasilnya ya. Dalam satu kertas tulis namanya aja, siapa 2 orang, kemudian nanti baru jawabannya ya. Baik, saya kira sudah jelas ya. Ernie, ada pertanyaan untuk ini? Mungkin izin bertanya Pak, untuk hasil resumenya nanti pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak? Bahasa Indonesia kan merangkum ya. Baik Pak, sudah cukup. Ya. Baik, silahkan dikerjakan. Ini rekodnya dimatikan saja ya, karena saya kira tidak perlu direkod, nanti kelamaan.